Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Fitriana Nabila, mahasiswa PAI IAIN Kediri. Bertemu lagi dengan saya dengan membahas mata pelajaran fikih materi pernikahan Islami, yaitu wali, saksi, ijab kabul dan juga hikmah pernikahan. Materi ini untuk fase F atau kelas 11. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap dalam istiqomah menuntut ilmu dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Sebelumnya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, anak-anak harus terlebih dahulu mengetahui apa saja capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis ketentuan hukum pernikahan dan perundang-undangan serta implementasinya dengan menganalisis dalil yang komprehensif sehingga mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna dan ketentuan wali, saksi, dan ijab kabul pernikahan dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik mampu mempraktikkan ijab kabul pernikahan dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis hikmah pernikahan dengan baik dan benar. Bab pertama yang kita pelajari adalah wali, saksi, dan ijab kabul. Apa sih wali pernikahan itu? Apakah sudah ada yang mengetahui apa itu wali pernikahan? Apakah sama dengan pengertian waliullah atau wali ben? Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, seluruh madhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali dari perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan pengantin wanita tersebut. Lalu, apa saja syarat-syarat menjadi wali? Apa semua orang itu bisa menjadi wali pernikahan? Nah, jadi wali pernikahan itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, merdeka, berakal, balik, dan juga Islam. Setelah kita mengetahui syarat-syarat menjadi wali pernikahan, lalu siapa sih orangnya itu? Nah, urutan menjadi wali nasab dari yang paling kuat itu memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah. Jadi wali dalam pernikahan itu juga ada urutannya, ada yang paling kuat dan paling lemah. Nah, apa sih tujuannya kok ada yang paling kuat dan paling lemah? Jadi yang paling kuat itu yang didahulukan. Jikalau yang pertama urutannya adalah ayah. Jikalau ayah sudah tiada, maka yang berhak menjadi wali seorang perempuan adalah kakek dari pihak bapak ke atas. Selanjutnya adalah saudara laki-laki kandung. Dan selanjutnya adalah saudara laki-laki sebapak atau seayah. Dan yang paling terakhir atau yang paling lemah adalah hakim. Nah, siapa sih hakim itu? Kita akan membahasnya di slide berikutnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah macam-macam wali. Jadi wali pernikahan ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama wali mujbir, yang kedua wali hakim, yang ketiga wali aldon. Apa sih wali mujbir? Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, dan tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Dan wali mujbir ini hanya diperuntukkan oleh bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir ini. Selainnya bukan dinamakan wali mujbir. Selanjutnya adalah wali hakim yang tadi kita bahas. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan ini yang bertanggung jawab dan memiliki kuasa dalam Kementerian Agama yang selanjutnya menjadi pegawai mencatat nikah. Jadi wali hakim adalah wakil dari negara
untuk menikahkan warga negaranya. Yang ketiga adalah wali adol. Wali adol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya ataupun cucunya karena calon suami yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Next, kedudukan saksi dalam pernikahan. Yang pertama adalah untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar muslihat bersama. Nah, untuk saksi pernikahan ini itu disyaratkan 2 orang laki-laki. Ataupun bisa lebih itu juga baik dan diperbolehkan. Selanjutnya adalah syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Tadi kan kita membahas tentang syarat-syarat menjadi wali. Sekarang apa saja sih syaratnya menjadi saksi? Yang pertama adalah seorang laki-laki. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga balik. Yang keempat berlaku adil. Yang kelima bisa mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang sedang melakukan akad. Dan yang terakhir adalah bisa berbicara, melihat, dan juga berakal. Selanjutnya adalah ijab kabul. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Selanjutnya kabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Jadi ijab itu yang diucapkan oleh wali hakim atau wali mujbir, lalu kabulnya yang diucapkan oleh pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan daripada akad nikah tersebut. Lalu apa saja syarat ijab kabul? Yang pertama, orang yang berakal dan yang sudah tamyiz. Dan yang kedua, diucapkan dalam satu majelis. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan yang keempat, yang berakal dapat mendengar, memahami bahwa keduanya sedang melakukan akad. Dan yang kelima, lafaz ijab kabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Jadi tidak ada pembatasan waktu. Next, mahar. Mahar atau mas kawin merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Lalu, seberapa ukuran mahar itu, Bu? Jadi, mengenai ukuran mahar ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, inna a'doman nikah barokatu aisaruhu ma'unatun, yang artinya sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Lalu yang kedua, nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, aku telah menikahkanmu dengan hafalan Quranmu. Jadi tidak ada ukuran seberapa mahar itu diberikan. Akan tetapi sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang tidak memberatkan si pengantin laki-laki. Dan juga uang mahar itu uang yang membawa barokah jikalau digunakan untuk membuka usaha atau digunakan untuk bekerja. Asalkan dengan syarat mendapatkan izin dari si istri tersebut. Di sini terdapat macam-macam mahar. Yang pertama mahar musamah dan mahar mitsil. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara membayar mahar? Apakah langsung pada saat ijab kabul berlangsung seperti pada umumnya? Jadi, cara membayar mahar itu terdapat menjadi 2. Yang pertama, kontan secara langsung pada saat ijab kabul dan secara hutang dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Baik, akan kita bahas satu persatu. Apa itu mahar musamah? Jadi, mahar musamah yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung. Dan yang kedua adalah mahar mitsil, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga
atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis, ataupun janda. Selanjutnya, bagaimana cara membayar mahar? Yang saya jelaskan tadi kan ada dua, kontan dan hutang. Kalau secara kontan itu kan langsung dibayar pada saat ijab kabul berlangsung. Lalu bagaimana dengan mahar yang dibayar secara hutang atau berangsur-angsur? Jadi tekniknya begini. Apabila suami, jadi teknis daripada membayar mahar di hutang itu ada dua. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sekalipun. Jadi di sini artinya wajib dikasih semuanya apabila sudah melakukan hubungan suami istri dan salah satunya meninggal. Dan yang kedua caranya wajib dibayar separuh apabila mahar tersebut disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna faridatan fanisfu ma faratum. Ini artinya jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau melakukan hubungan suami istri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Dari sini bisa dipahami. Yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Hikmah di sini dibagi menjadi dua, hikmah untuk individu dan keluarga dan hikmah bagi masyarakat. Hikmah untuk individu dan keluarga yang pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, menjaga keturunan yang sah dan belajar menjalankan hak dan kewajiban pernikahan. Dan untuk hikmah bagi masyarakat yang pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena dengan adanya pernikahan ini perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah menjadi berpahala. Dan yang kedua, dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong menolong di antara masyarakat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu pernikahan yang sah dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat utama, yaitu adanya saksi, wali, serta pelaksanaan ijab kabul sesuai dengan ketentuan syariat. Wali pernikahan terdiri dari 3 macam, yaitu wali mujbir, yaitu wali yang berhak menikahkan tanpa izin mempelai wanita dalam kondisi tertentu, dan wali hakim, yaitu wali yang bertindak jika tidak ada wali nasab yang sah, dan wali adl, yaitu wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sehingga hak perwaliannya berpindah ke wali hakim. Selanjutnya adalah saksi dalam pernikahan harus terdiri dari 2 orang laki-laki yang adil dan memenuhi syarat-syarat kesaksian. Dan ijab kabul merupakan ucapan yang menandai serah terima mempelai wanita dari wali kepada mempelai laki-laki yang menjadi inti dari akad nikah. Selanjutnya ada mahar. Yang baik adalah yang tidak memberatkan pihak laki-laki namun tetap menjaga kehormatan dan martabat wanita. Dan yang terakhir, pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah, diantaranya menjaga kehormatan dan menghindarkan dari fitnah serta mempererat tali persaudaraan antar keluarga dan masyarakat. Dengan terpenuhnya syarat-syarat ini, pernikahan menjadi sah dan membawa berkah bagi pasangan serta lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.